Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan mendiskusikan tentang teknis pelaksanaan KKNDR yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Sebagaimana kita ketahui, KKNDR itu adalah kuliah kerja nyata yang bersifat daring. Kita laksanakan di desa kita masing-masing. Jadi kalau kemarin kawan-kawan sudah mendaftar KKN di desa Pambang misalnya, sebut saja demikian, atau di Rupat, atau juga ada yang di Mandau, kemudian ada juga yang di daerah-daerah lain. Nah, untuk pelaksanaan KKNDR, kita pastikan bahwa KKN daring ini tidak lagi berhubungan dengan desa-desa tersebut. Maknanya, kita tidak mengambil data di tempat yang telah kita pilih sesuai pendaftaran kemarin. Tidak seperti itu ya. Melainkan pendaftaran itu sudah kita anggap selesai dan pelaksanaan KKN sekarang fokus di desanya masing-masing. Jadi untuk melaksanakan KKNDR ini kita punya 4 tema besar yang harus kita pilih salah satu sebagai upaya kita dalam melaksanakan KKNDR ini secara baik dan maksimal. Nah, 4 tema itu bukan hanya kita yang memutuskan, tetapi itu adalah keputusan nasional yang kemudian diimplementasikan di seluruh PTKIN di Indonesia. Nah, kita Stain Bengkalis Kampus Melayu kita ini sebagai salah satu PTKIN di Indonesia, tentu kita juga harus turut melaksanakan KKNDR sesuai dengan 4 tema tersebut. Nah, 4 tema besar tersebut yaitu tentang moderasi beragama, kemudian tentang pendidikan dan dakwah, selanjutnya tentang COVID-19 atau kita kenal dengan Corona ini. Nah, yang keempat adalah tentang pola hidup sehat. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, 4 tema besar ini jangan kita anggap kita harus membuat spesifik seperti itu. Nanti kawan-kawan menjadi bingung, Pak bagaimana saya kan program studinya ekonomi, sementara 4 tema besar itu tidak mencakup tentang ekonomi sama sekali. Nah, kawan-kawan perlu coba berpikir open minded, coba kita luaskan pikiran. Tentang ekonomi bisa saja misalnya kita berbicara tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di desa kalian misalnya. Atau yang pendidikan juga bisa, dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Misalnya kawan-kawan sekarang melihat sekolah-sekolah diliburkan, anak-anak SD sekarang belajarnya dari rumah, pembelajaran jadi daring semuanya. Nah, kemudian kawan-kawan bisa analisa tersebut, lalu buat program-program yang sifatnya membangun kesadaran masyarakat dan menumbuhkan kreativitas masyarakat terhadap fenomena yang ada. Terkait tentang moderasi beragama, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita bahkan sampai detik ini masih sibuk untuk mengurusi hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat. Agama sering dijadikan topeng untuk mencari keuntungan misalnya, atau hal-hal yang sifatnya sering berbenturan antara satu pemahaman dengan pemahaman lain, padahal itu sifatnya hanya adalah cabang-cabang saja, adalah rantingnya saja, bukan yang pokok. Nah, ini perlu kita sadari bersama sehingga kawan-kawan bisa merumuskan kegiatan yang betul-betul fit untuk mencapai perkembangan masyarakat yang maksimal tersebut. Jadi begitu kawan-kawan. Meski demikian, program KKNDR ini, kuliah kerja nyata daring atau KKN online kita, tidak bisa kita laksanakan ya secara sederhana begitu saja. Semuanya tetap harus terlaksana dengan sistemik. Artinya, kawan-kawan harus merencanakan kegiatan-kegiatan itu dengan baik. Lalu apa saja yang harus kita siapkan untuk KKN kita bisa berjalan dengan maksimal dan baik? Tentu kawan-kawan pertama harus membuat proposal kegiatan. Jadi, proposal kegiatan ini berisi tentang rencana kegiatan kawan-kawan selama melaksanakan KKN. Selanjutnya, nanti kawan-kawan setelah itu juga baru bisa pindah ke tentang membuat laporan individu. Nah, laporan individu itu kawan-kawan harus susun setiap hari. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, kawan-kawan susun. Selesai melaksanakan kegiatan, baru susun. Nah, setelah itu baru kita akan membahas tentang laporan kelompok. Oke. Bentuk dari proposal kegiatan selama KKNDR. Kemarin tim P3M sudah share ke grup WhatsApp kita bahwa di situ ada format-format yang harus dipersiapkan untuk KKNDR ini. Pertama tentang proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatannya seperti ini covernya. Coba kawan-kawan bisa lihat yang ada di grup WhatsApp-nya, kemudian coba dipahami bersama. Di dalam proposal kegiatan ini tentu berisi tentang
Pertama ya latar belakang lah, latar belakang KKNDR itu sendiri. Coba kawan-kawan ceritakan secara ringkas dan singkat. Selanjutnya tentang tema kegiatan. Nah, kawan-kawan dari 4 tema besar tadi, kawan-kawan coba pilih salah satu, mau ambil yang mana? Ketika kawan-kawan sudah menentukan dari 4 tema besar itu, maka kawan-kawan nanti harus fokus terhadap tema yang sudah kawan-kawan pilih. Misalnya kawan-kawan pilih tentang COVID-19. Sebagai contoh di proposal kegiatan ini contoh ya kawan-kawan. Di sini disebutkan sikap masyarakat terhadap bahaya COVID-19 di RT 3 RW 4 Desa Sukawaras. Nah, ini perlu kawan-kawan pilih sendiri kemudian sesuaikan dengan yang ada di desanya masing-masing. Kalau memang ingin tentang COVID, bisa saja kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat selama pandemi COVID, atau misalnya dampak Corona 19 terhadap pendidikan di desa mana, atau misalnya yang tentang dakwah ya, pola dakwah yang terjadi selama masa Corona, atau tentang ekonomi dan sebagainya. Silahkan kawan-kawan ceritakan. Intinya tidak harus spesifik tentang COVID, kawan-kawan bisa angkat tema dari 4 tadi. Nah, silahkan. Setelah kawan-kawan pilih itu, maka agenda kegiatan yang ada di dalam proposal kegiatan itu tidak boleh lepas dari tema yang sudah kawan-kawan pilih. Sebagai contoh, kalau kawan-kawan pilih tentang COVID-19, di situ bisa saja kawan-kawan buatkan, misalnya, toh kita pelaksanaan dari tanggal 7 nanti sampai akhirnya di 20 Agustus. Dari 7 Juli, misalnya selama seminggu pertama. Dari tanggal 7 sampai tanggal sekian, kawan-kawan rencanakan ingin membuat apa, begitu ya. Nanti baru setelah itu kawan-kawan lanjutkan di kolom kedua. Nah, tanggal selanjutnya kawan-kawan buat apa lagi? Saya contohkan misalnya yang pendidikan. Tentang COVID lah ya, tentang COVID saya contohkan. Misalnya 3 hari pertama kawan-kawan mencari literatur atau informasi-informasi baik dari media cetak, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan COVID-19. 3 hari pertama kawan-kawan cukup mencari literatur itu dan kemudian membaca dan merumuskan. Nah, kemudian 3 hari selanjutnya kawan-kawan bisa saja buat seperti ini. Saya menyimpulkan apa yang saya baca, kemudian saya membuat artikel atau posting atau di Facebook misalnya, atau video singkat dari hasil yang telah saya pahami dari literatur yang ada tadi. Nah, kemudian hari selanjutnya pada kolom ketiga, misalnya 3 hari selanjutnya, berarti hari ke 9 sampai ke 12, misalnya kawan-kawan buat aksi lapangan. Setelah kawan-kawan mempelajari, terus kemudian membuat artikel, kawan-kawan bisa terjun. Mungkin kawan-kawan bisa wawancara dengan paman, dengan ibu, dengan sebagainya, dengan RT, RW, dan sebagainya. Nah, kawan-kawan tulis di situ. Berarti hari pertama mencari literatur, kemudian kedua menyimpulkan dan membuat artikel, video, atau pamflet di media sosial. Baru nanti hari selanjutnya, kemudian kawan-kawan membuat pertemuan dengan warga atau datang kemana begitu. Hari selanjutnya bisa kawan-kawan simpulkan lagi. Begitu seterusnya sampai hari selama pelaksanaan KKN selesai. Nah, jadi harus terus begitu, Pak. Ya, kan KKN itu misalnya kawan-kawan baca tadi kan paling ya 2 jam, 3 jam selesai. Nggak bisa 24 jam langsung baca semua kan ya enggak. Jadi lebih menghemat energi dan waktu kita sebenarnya KKNDR ini. Oke? Itu kawan-kawan rumuskan sampai akhir pelaksanaan, kira-kira apa yang akan kawan-kawan laksanakan di dalam proposal kegiatan itu. Nah, setelah itu kawan-kawan kirimlah proposal kegiatan itu ke email P3M sebagaimana yang ada dalam agenda kegiatan yang juga di-share di dalam grup WhatsApp kita. Selain itu jangan lupa kawan-kawan juga harus mengirimkan proposal kegiatan itu ke dosen pembimbing masing-masing agar nanti kegiatannya bisa disetujui oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Oke, bisa dipahami saya rasa ya? Kalau bisa dipahami, sekarang kita akan coba lanjutkan tentang teknik untuk membuat laporan individu. Nah, baik. Laporan individu ini kawan-kawan, yang paling mudah kawan-kawan harus membuat itu per hari. Atau setiap selesai melaksanakan kegiatan, kawan-kawan langsung susun. Nah, contoh laporan individu juga sudah ada di-share. Ini coba saya bukakan laporan individunya. Nah, sebentar, saya carikan dulu. Oke, nah ini dia laporan individu. Nah, laporan individu itu sebenarnya sangat sederhana kawan-kawan. Ini dia contoh cover dari laporan individunya. Kawan-kawan tuliskan tema yang sudah kawan-kawan tulis tadi, kemudian identitas, baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalisnya di bawah. Apa isinya? Pertama tentang lembar pengesahan. Jadi kawan-kawan buat lembar pengesahan di sana. Nah, baru isi selanjutnya pendahuluan. Kawan-kawan beri mukadimah sedikit atau prolog pendahuluan untuk sebelum masuk ke bab selanjutnya, yaitu isi dari kegiatan yang kawan-kawan laksanakan. Sebenarnya sangat mudah. Nah, di sini kawan-kawan tinggal tulis satu.
Satu, kegiatan KKNDR tanggal 7 sampai 10 Juli 2020. Nah, misalnya kawan-kawan buat ranknya per 3 hari atau per 4 hari atau per seminggu, itu terserah kawan-kawan semuanya. Kalau di dalam contoh itu formatnya per 3 hari. Nah, KKN ini laporan individunya bersifat narasi. Jadi kalau dalam proposal tadi masih sifatnya agenda, tanggal sekian sampai tanggal sekian saya buat ini, tanggal sekian sampai tanggal sekian saya buat ini. Dalam laporan individu saya harapkan setelah kawan-kawan selesai melaksanakan satu kegiatan langsung ditulis di dalam laporannya. Jadi bertahap, jangan nanti di akhir baru sibuk mau menyelesaikan semuanya. Satu, misalnya dari tanggal 7 sampai 10. Ceritakan, kawan-kawan buat narasinya. Selama 3 hari ini, saya membaca literatur tentang kesehatan. Selama 3 hari ini saya mencari literatur di internet, di media cetak, kemudian dari buku-buku tentang misalnya pendidikan. Selama 3 hari ini saya coba menyusun kerangka kegiatan yang akan saya laksanakan di dalam KKN dan sebagainya. Nah, oke. Serta jangan lupa untuk lampirkan bukti fisik. Misalnya kalau kawan-kawan cari literatur, ya coba difoto literatur buku apa saja yang kemudian kawan-kawan baca. Kalau misalnya dari internet, ya kawan-kawan screenshot kemudian tempelkan atau masukkan di dalam kolom bukti fisiknya. Oke, begitu ya, saya rasa paham. Dan itu terus kawan-kawan tuliskan laporan individunya sampai akhir kegiatan yang sudah kawan-kawan programkan di dalam proposal kegiatan tadi. Oke, saya rasa paham. Kalau sudah, kita akan coba pindah ke ingat, oke, sebelum pindah ke laporan kelompok, di laporan individu ini juga ada penutup, kawan-kawan, karena tadi ada pendahuluan, ada prolognya, kawan-kawan juga perlu tambahkan penutup, ya. Penutupnya coba kawan-kawan simpulkan selama kegiatan itu kira-kira apa kesimpulan kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan meneliti tentang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan COVID, kawan-kawan simpulkan sikap masyarakatnya, pendidikannya, dakwahnya, atau tentang moderasi beragamanya, kawan-kawan simpulkan di sana. Oke? Ya, saya rasa paham. Nah, di akhir ada daftar pustaka. Nah, ini misalnya kalau kawan-kawan tadi kan ada baca ya dari literatur itu. Nah, kawan-kawan sampaikan di sini apa saja daftar pustaka yang telah dibuat. Nah, laporan individu ini tidak bisa kita sepelekan kawan-kawan, karena nanti di akhir laporan individu ini akan dinilai oleh 2 orang, oleh 2 kelompok ya, bukan 2 orang. Yang pertama adalah DPL. DPL akan menilai laporan individu kita. Selain DPL menilai, kawan-kawan juga harus ingat bahwa laporan individu juga akan dinilai oleh tim dari P3M. Jadi kawan-kawan tidak bisa hanya mengandalkan kedekatan dengan dosen pembimbing ya. Nanti merasa, wah ini nanti dosen pembimbingnya bisa di lobby, tidak bisa seperti itu. Kalau memang nanti kegiatannya maksimal, ya tentu akan kita berikan nilai yang maksimal. Kalau kawan-kawan tidak maksimal, ya mohon maaf, nanti mungkin kawan-kawan akan mengulang KKN di tahun berikutnya. Jadi kawan-kawan perlu maksimalkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah diprogramkan di dalam KKNDR ini. Oke. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi, sekarang coba kita lanjutkan untuk laporan kelompoknya. Laporan kelompok ini kawan-kawan bingung ya kemarin. Bagaimana sebenarnya membuat laporan kelompok? Oke, jadi kita akan jelaskan. Laporan kelompok ini berupa karya ilmiah kawan-kawan. Jadi, laporan kelompok yang bersifat karya ilmiah itu disusun antara 5 sampai 6 orang. Jadi, kalau dalam satu kelompok itu terdapat 12 orang, maka dibagi menjadi 2. Akan ada 2 karya ilmiah. Jadi 6 orang dan 6 orang. Kalau ada 10 ya 5 orang 5 orang. Kalau ada 11 ya mungkin satunya 5, satunya 6. Tinggal kawan-kawan sesuaikan saja. Nah, laporan kelompok ini bersifat karya ilmiah, bentuknya seperti apa? Temanya tetap sesuai dengan 4 tema tadi. Kawan-kawan tinggal pilih salah satu, kemudian coba spesifikkan dengan keahlian masing-masing. Misalnya, kalau yang tentang ekonomi, kawan-kawan boleh buat penelitian. Nah, penelitian ini jangan dikira, waduh Pak ini kan sedang corona, lalu penelitiannya bagaimana? Nah, penelitian itu kawan-kawan ingat, penelitian ada 2 jenis, yaitu penelitian library, kemudian field research. Jadi boleh penelitian lapangan, boleh juga penelitian library. Kalau yang library saya rasa mudah dilaksanakan, karena tinggal mencari data ya, mencari data dari library, dari sumber-sumber yang ada itu senang sekali. Nah, kalau yang field research, untuk mendapatkan datanya mungkin kawan-kawan berpikir, bagaimana saya ingin menyebarkan angket dan sebagainya, Pak. Nah, kawan-kawan bisa manfaatkan WhatsApp, misalnya juga bisa memanfaatkan Google Form, bisa juga memanfaatkan Zoom, atau kemudian Google Meeting dan lain sebagainya untuk mendapatkan data penelitian yang kawan-kawan butuhkan.
Coba rundingkan dengan kelompoknya antara 5 sampai 6 orang tadi, penelitian apa yang akan dilaksanakan dan diskusikan dengan dosen pembimbing. Karena penelitian atau karya ilmiah ini nanti yang terbaik akan kita bukukan, kawan-kawan. Dan itu nanti kawan-kawan akan mendapatkan hasilnya, buku yang beri ISBN akan kita berikan per kelompoknya, begitu. Nah, perlu diingat karya ilmiah ini bentuknya tidak seperti skripsi ya, formatnya bukan seperti format skripsi. Formatnya kan sudah ada di dalam yang di-share itu. Formatnya mirip seperti jurnal. Jadi kawan-kawan tulisnya pertama judul, oke. Judulnya apa, kemudian disusun oleh siapa saja. Setelah itu abstrak, baru kemudian pendahuluan terus sampai nanti ada penutup dan daftar pustaka. Nah, itu kawan-kawan ingat, formatnya format jurnal, bukan format skripsi. Kalau format skripsi kan pakai bab 1, bab 2 dan selanjutnya, tidak seperti itu. Kalau kawan-kawan belum paham format jurnal bagaimana, nanti bisa tanya dengan pembimbingnya masing-masing. Bapak, Ibu, kira-kira seperti apa format laporan kelompok yang bersifat karya ilmiah tersebut? Kok katanya formatnya seperti jurnal? Jurnal itu seperti apa? Nah, kawan-kawan boleh tanya dengan Bapak Ibu dosen DPL-nya masing-masing. Oke? Nah, kawan-kawan perlu ingat juga bahwa ini sebenarnya mudah tapi tidak bisa dipermudah atau dimudah-mudahkan. Karena kalau kawan-kawan menyepelekan, nanti semuanya akan tidak berjalan dengan maksimal, tidak berjalan dengan baik. Sehingga kawan-kawan sendiri nanti yang repot. Menyusun laporan di ending, kemudian membuat karya ilmiah belum jelas. Kawan-kawan bisa diskusi dengan kawan satu kelompoknya, dengan dosen pembimbingnya, untuk menentukan tema apa yang tepat, kemudian coba menyusunnya itu bersama-sama. Oh Pak, kami berjauhan Pak. Katanya tadi kan KKNDR dilaksanakan di desanya masing-masing. Benar, lalu apa masalahnya? Terus bagaimana kami ingin berkomunikasi dengan teman lain Pak? Karena kalau laporan kelompok ini kan tadi katanya ini ya Pak ya, bersifat karya ilmiah. Terus kami diskusinya bagaimana? Nah, saya harap maka kawan-kawan setelah mendengarkan atau memperhatikan tentang pedoman yang ada, kemudian sekarang ini kita sudah diskusikan pembekalan ini. Nanti saya harap kawan-kawan segera membuat grup WA, dan menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing. Masukkan dosen pembimbing itu di dalam grup WA kawan-kawan sekalian, dan mulai detik ini saya harap kawan-kawan sudah mulai berkomunikasi, baik membicarakan rencana kegiatan, laporan individu, baik itu juga nanti tentang karya ilmiah yang akan dibuat di dalam laporan kelompok. Oke? Saya rasa itu cukup. Semoga apa yang akan kita laksanakan nanti dipermudah dan semua yang akan melaksanakan KKN ini mendapatkan hasil yang terbaik, yang maksimal. KKN DR Stein Bengkalis Kampus Melayu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.